Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Al-farqu baina ahli sunnati wal khawarij. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang khawarij. Qala al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Hafidh al-Faqih Syekhul Haram al-Humaydi al-Makki rahimahullahu ta'ala berkata, وَأَلَّا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الْخَوَارِجِ مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ. Hendaknya kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij, barang siapa yang melakukan dosa besar maka sungguh dia telah kafir. وَلَا نُكَفِّرُ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ. Kita tidak mengkafirkan sedikit pun disebabkan dosa-dosa. Innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kekafiran karena meninggalkan 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. Buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Menunaikan zakat. Wa sawmi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait. Dan mengerjakan haji ke Baitullah. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, Al-khuruju ala darbain. Pembangkangan dan pemberontakan ada 2 macam. Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih
Syekhul Haram Al-Humaydi Al-Makki rahimahullahu ta'ala berkata, wa alla naqula kama qalatil khawarij. Hendaknya kita tidak mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij. Ya, khawarij itu bentuk jamak dari kharij. Sedangkan kharij itu pelaku yang berasal dari kata khuruj. Khuruj, kharij, pelaku khuruj, yaitu orang yang membangkang dan memberontak. Sementara pembangkangan dan pemberontakan ada dua macam. Pertama, khurujun na'am. Kedua, wa khurujun khas. Pertama, pembangkangan, pemberontakan yang bersifat umum. Pemberontakan dan pembangkangan yang umum. Dan yang kedua, pemberontakan dan pembangkangan yang khusus. Al-awwalu al-khurujul 'am. يطلق على كل من خرج على الإمام ونابذه بالسيف وإن لم يكفره وهذا هو البغي. Pertama, membangkang dan memberontak yang umum disandangkan pada semua orang yang membangkang dan memberontak kepada imam, kepada pemimpin, yaitu pemerintah muslim yang resmi, yang memiliki kekuatan di suatu negara. Pemerintah muslim resmi di suatu negara yang memiliki kekuatan. Ya, pemberontakan dan pembangkangan yang umum disandangkan pada semua orang yang membangkang dan memberontak kepada imam dan menghunus pedang untuk melawannya dan menentangnya, meskipun dia tidak mengkafirkan imam tersebut. Dan inilah dia perbuatan melewati batas. Wa min hadza qutta'ut turuqi al-muharibuna الذين يتربصون للناس في الطرقات أو يستون على القرى والمدن. Termasuk orang yang membangkang dan menentang, memberontak kepada imam yang umum meskipun dia tidak mengkafirkan imam. Ya, termasuk pelaku ini adalah para perampok jalanan. Para perampok jalanan yang memerangi, yang mengawasi manusia, menunggu-nunggu manusia, menghalang-halangi manusia di jalan-jalan. Atau mereka adalah yang menguasai jalan-jalan dan kota-kota. فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ الْمُسْلِمِ وَرَفَعَ السَّيْفَ فِي وَجْهِهِ فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِالْمَعْنَى الْعَامِ كَفَّرَ الْإِمَامَ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْهُ. Kaffaral imama aw lam yukaffir. Oleh karena itu semua orang yang memberontak
dan membangkang kepada pemimpin muslim, imam muslim, dan mengangkat senjata, menghunus pedang di hadapannya, maka dia adalah orang khawarij dengan makna yang umum. Dia mengkafirkan pemimpin muslim itu atau dia tidak mengkafirkannya? Atsanil khurujul khas wa huwa al-khuruju ala ahli sunnah. Kedua, pertama, pembangkangan dan pemberontakan yang umum. Dan hal ini disandangkan pada semua yang membangkang dan memberontak kepada pemimpin muslim dan mengangkat senjata untuk menentangnya, sama saja dia mengkafirkan pemimpin muslim atau tidak. Pembangkangan dan pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan yang khusus, pembangkangan yang khusus, penentangan yang khusus. Dan yang kedua ini adalah melawan, menentang ahlu sunnah. Wa haula'il mukaffiratu alladhina yukaffiruna bil ma'asi. Orang-orang yang membangkang, menentang ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang mengkafirkan. Orang-orang yang mengkafirkan, yaitu orang-orang yang mengkafirkan disebabkan perbuatan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fakullu sahibi kabiratin indahum kafirun fid dunya wa huwa khalidun mukhalladun fin nar. Maka semua pelaku dosa besar menurut mereka kafir di dunia dan dia kekal serta dianggap kekal di neraka Jahannam. Wa haula'i humul ladzina anahumus syaikhu bil qaul wa la naqulu kama qalatil khawarij. Dan orang-orang yang mengkafirkan dan orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar ini, yang menganggapnya kafir di dunia dan menganggapnya kekal dan dianggap kekal di neraka Jahannam, mereka itulah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Humaidi Al-Makki rahimahullah dengan perkataan beliau, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Hendaknya kita tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij. Barang siapa yang melakukan dosa besar, sungguh dia telah kafir. Selanjutnya, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, Haula'il khawariju wafaqul mu'tazilata fi janibin wa khalafuhum bi janibin akhar. Orang-orang khawarij ini mereka bersepakat
dengan orang-orang Mu'tazilah pada satu sisi dan menyelisihi orang-orang Mu'tazilah pada sisi yang lain. A'ni binisbati limurtakibil kabirah fawafaqul mu'tazilata fil hukmil ukhrawi. Yaitu terkait pelaku dosa besar. Maka orang-orang Khawarij sama dengan orang-orang Mu'tazilah terkait hukum di akhirat bagi pelaku dosa besar. Wa huwa takhlidu man mata ala kabiratin fin nari takhlidan abadiyan sarmadiya. Hukum akhirat yang orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah sama terkait pelaku dosa besar adalah menganggap orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar di neraka Jahannam, dianggap kekal selama-lamanya dan lagi abadi. Dianggap kekal selama-lamanya lagi abadi. Wa khalafuhum fil hukmi fid dunya. Dan orang-orang Khawarij berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah terkait hukum di dunia, yaitu hukum di dunia untuk pelaku dosa besar. Kalau menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar di dunia kafir. Amma al-Mu'tazilatu fayarawna anna sahibal kabirati fi manzilatin bainal manzilataini fid dunya. Ay la muslimun wala kafir. Ay la muslimun wala kafir. Adapun orang-orang Mu'tazilah, maka mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar berada di satu posisi dari dua posisi. Satu kedudukan di antara dua kedudukan di dunia, yaitu dia tidak muslim dan dia tidak kafir. Wa kilta at-ta'ifataini dhallatan. Masing-masing dari dua kelompok ini, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij, sesat. Wa sa'ida walillahil hamdu ahlu sunnati wal jamaah. Dan berbahagialah, segala puji untuk Allah, ahlu sunnah wal jamaah. Fal ma'asi la taslubul iman wa innama taslubu kamalah. Maka kemaksiatan tidak mencabut keimanan, tidak menghilangkan keimanan, tidak membuat orang kafir. Sesungguhnya tidak lain kemaksiatan itu menghilangkan kesempurnaan keimanan. Menurut ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah, pelaku maksiat imannya berkurang, tidak sempurna, bukan kafir. Famurtakibul kabirati 'inda ahli sunnati hukmuhu fid dunya mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Maka pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah hukumnya di dunia, dia beriman karena keimanannya dan dia fasik karena dosa besarnya yang dia lakukan. Au yaqulun,
mu'minun naqisul iman. Atau ahlu sunnah mengatakan terkait pelaku dosa besar di dunia, dia beriman, imannya berkurang. Wa fil akhirati tahta masyiatillah. Sedangkan di akhirat di bawah kehendak Allah. Pelaku dosa besar di akhirat keadaannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Man laqiyallaha ta'ala musirran ala kabiratin kana tahta masyiatillah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, artinya meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, maka dia di bawah kehendak Allah. In sya'a 'adzabahu wa in sya'a ghafara lah. Apabila Allah menghendaki, Allah menyiksanya, yaitu di neraka Jahannam, dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Wa in 'adzabahu lam yukhallidhu finnar. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyiksa pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, apabila Allah menyiksanya, dan jika Allah menyiksanya maka tidak membuatnya kekal di neraka Jahannam. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis tentang permasalahan ini sangatlah banyak, yaitu hadis-hadis terkait Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pelaku dosa besar yang meninggal dunia kekal di neraka Jahannam, atau dia kalau meninggal dunia terserah Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah masukkan surga dengan karunia-Nya secara langsung. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah siksa dulu di akhirat di neraka Jahannam. Setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Ya, hadis-hadis tentang permasalahan ini sangatlah banyak. Wa qad dallal kitabu ala hadza. Qala ta'ala, Al-Quran menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya dan mengampuni selain syirik untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-ngada dosa yang sangat besar. Faqad dallatil ayatu ala amrayn. Maka sungguh ayat di atas menunjukkan dua perkara. Al-amril awal, adamu maghfiratillahi liman mata ala syirik. Perkara pertama yang dikandung oleh ayat adalah Allah tidak mengampuni siapa saja yang mati dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Wa hadza yadkhulu fihi syirkul akbar wal asghar wa la yadkhulu tahta al masyiah. Hal ini mencakup kesyirikan yang besar dan yang kecil. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik besar atau syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla.
Artinya dia tidak seperti pelaku dosa besar. Kalau orang meninggal dunia dalam melakukan dosa besar, maka terserah Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah masukkan dia ke dalam surga secara langsung. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dulu di neraka Jahannam. Setelah itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Bal huwa tahtal wa'id. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadha yu'khadhu min al-ayati fa inna ma wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin taqdiruhu inna Allah la yaghfiru syirka. Hal ini yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik diancam oleh Allah. Diancam tidak diampuni oleh Allah. Hal ini diambil dari ayat. Sebab sesungguhnya di dalam ayat disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Disebutkan sebab dan yang memasukinya, dimasuki olehnya dan yang memasukinya dimaknai dengan masdar. Perkiraannya ditakwil dengan masdar. Perkiraannya sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi. An yushraka bihi itu diperkirakan la yaghfiru syirka, asyirka. Syirik, dan ini umum mencakup syirik besar dan syirik kecil. Wa yufarraqu bainahuma min wajhain. Syirik besar dan syirik kecil dibedakan dari dua sisi. Ahadihima annal akbara naqilun 'anil millah wal asgharu laysa kadzalik. Pertama, dari dua sisi yang membedakan syirik kecil dan syirik besar adalah bahwasannya syirik besar mengeluarkan dari agama. Sementara syirik kecil tidak seperti itu, tidak mengeluarkan agama. Wasaniha, sisi yang kedua dari dua sisi yang membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Sisi pertama, syirik besar mengeluarkan dari agama, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Yang kedua, annal akbara mujibun lil khuludi fin nar wal asghara la yalzamu minhu dhalik lakinnahu akbaru minal kabair. Yang kedua, bahwasanya syirik besar menyebabkan kekal di neraka Jahannam. Sedangkan syirik kecil tidak mesti, karena syirik kecil kekal di neraka Jahannam itu. Tetapi syirik kecil lebih besar daripada perbuatan-perbuatan dosa besar. Wa minal ahaditsil mutawatirati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis yang mutawatirah yang di dalamnya disebutkan
Orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, tidak diampuni oleh Allah, diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk hadis-hadis yang mutawatir adalah sabda Nabi SAW, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu pun, ya, dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, maka dia masuk neraka. Akhrajahu Muslimun min hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Al-Bukhari mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu kata-kata, wa qultu ukhra. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan Rasulullah mengucapkan perkataan yang lain, yaitu selain apa yang beliau sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berdoa kepada saingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Wa qultu ana. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, dan aku mengatakan, man mata la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berdoa kepada saingan seorang pun selain Allah, maka dia masuk neraka, masuk surga, dan dia masuk surga. Dan ini, ya, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berdoa kepada seorang saingan pun selain Allah, dia masuk surga. Dan ini perkataan Ibnu Mas'ud ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Selanjutnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, "Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah." Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi, dan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena syafaatmu, yaitu mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Sungguh aku mengira, wahai Abu Hurairah, bahwasannya tidak bertanya kepadaku tentang pembicaraan ini, yaitu barang siapa yang berbahagia, manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat.
Ya, sungguh aku mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang pembicaraan ini, seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang pembicaraan ini mendahuluimu, lebih dahulu darimu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, dikarenakan aku melihat ada keseriusanmu, dikarenakan aku melihat kesungguhanmu, keseriusanmu terkait hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku, yaitu karena mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, adalah barang siapa yang berucap tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dalam keadaan ikhlas dari dirinya. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi semoga Allah merahmatinya berkata, fi hadithi Jabirin wa ibn Mas'ud wa ma fi ma'nahuma bi syarhihi ala sahih Muslim. Ya, terkait hadis yang diriwayatkan Jabir dan Ibnu Mas'ud dan yang semakna dengan keduanya di dalam penjelasan Al-Imam An-Nawawi terhadap sahih Muslim, babun ad-dalilu ala anna man mata ala tauhidi dakhala al-jannati qat'an. Ya, bab dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka pasti dia masuk surga. Fal muwahhidu maqtu'un lahu bil jannah. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sebab orang yang mentauhidkan Allah dipastikan untuknya masuk ke dalam surga. Hada wa'dun min Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji yang baik dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tetapi orang yang mentauhidkan Allah, meskipun dia dipastikan masuk surga, dia sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Wal amru tsani, ya, perkara yang kedua, yughfaru ma duna dzalika liman yasha. Selain kesyirikan itu diampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, perkara pertama, yang dikandung oleh ayat, yaitu ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Ayat ini mengandung dua perkara. Perkara pertama, Allah tidak mengampuni siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, perkara kedua yang dikandung oleh ayat, selain kesyirikan itu, baik syirik kecil maupun syirik besar, diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Selanjutnya,
Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan beliau terhadap perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Dan hendaknya kita tidak berucap sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang khawarij. Ucapan mereka adalah barang siapa yang melakukan dosa besar maka sungguh dia telah kafir. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, wa tanqasimul khawariju ila muharibatin wa qa'adiyyah. Orang-orang khawarij terbagi menjadi dua. Pertama, muharibah, memerangi. Kedua, macam yang kedua, qa'adiyah. Qa'adiyah itu duduk-duduk saja, tidak memperangi, tidak memerangi. Dan masing-masing dari keduanya disebut khawarij, pembangkang, pemberontak. Dan akan beliau artikan masing-masing dari keduanya. Beliau berkata, yang pertama kata beliau, al-muharibatu ma'a takfirihimul imama wa man tahta wilayatihim radiyan biha yarfa'una as-sayfa yuharibun. Ya, orang-orang khawarij muharibah yang memerangi, di samping mereka mengkafirkan imam muslim, pemimpin muslim, dan siapa yang di bawah kekuasaan ya imam muslim dalam keadaan ridha dengannya, ya, mereka selain itu, selain mengkafirkan pemimpin muslim, selain mengkafirkan siapa saja yang di bawah kekuasaan pemimpin muslim itu, yang taat kepada pemimpin muslim itu, atau ya, siapa saja yang berkuasa di bawah kekuasaan pemimpin muslim itu, selain mereka mengkafirkan mereka, mereka mengangkat senjata. Mereka mengangkat pedang-pedang mereka. Mereka mengangkat pedang, mengangkat senjata, memerangi pemimpin muslim. Wa haula'il muharibatu wa hum qisman. Orang-orang muharibah, ya khawarij muharibah yang memerangi mereka ada dua macam. Al-qismul awal, ya, macam yang pertama, lahu rayatun ma'lumatun yumkinul wusulu ilaiha. Ya, macam pertama, mereka memiliki bendera yang dimaklumi, yang bisa didatangi. Wa haula'i yusawwagu lil imami munadharatuhum wa muhawaratuhum bil adillah. Orang-orang khawarij muharibah yang memiliki bendera yang dimaklumi, yang bisa didatangi, mereka ini diperbolehkan bagi imam mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka berdasarkan dalil-dalil. Kama sana'a Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu, rabi'ul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in, عندما أرسل ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى أهل النهروان, sebagaimana dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidun, semoga Allah meridai mereka semua. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengirim anak pamannya yaitu Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke penduduk Nahrawan, fa innahu nadharahum hatta afhamahum faraja'a minhum ulufun ila hadhiratil khilafah.
Maka sesungguhnya Ibnu Abbas berdiskusi, berdebat dengan mereka sehingga Ibnu Abbas mematahkan hujah-hujah mereka. Lalu di antara mereka ada ribuan yang kembali kepada bawah kekuasaan khilafah Ali radhiyallahu anhu. Ya, mereka kembali menuju Ali. Ya, karena Ibnu Abbas diutus oleh Ali untuk berdiskusi, berdebat, yang akhirnya Ibnu Abbas mengalahkan hujah-hujah Khawarij Muharibah yang tadinya mengkafirkan Ali, akhirnya tidak mengkafirkan Ali. Ya, ada yang kembali, ribuan yang kembali kepada kebenaran. Wal qismu tsani, ya, macam yang kedua dari Khawarij Muharibah, para Khawarij yang memerangi. Ya, macam pertama, mereka memiliki bendera dan bisa didatangi. Ya, maka seorang pemimpin Muslim dianggap baik, ya. Dia mengirimkan utusan kepada orang-orang Khawarij itu, atau untuk mengirim utusan kepada mereka untuk berdiskusi dengan mereka supaya mematahkan hujah-hujah mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Macam yang kedua, al-khawarijul muharibatu laysat lahum rayah bal isabat aw lahum rayatun la yumkinul wusulu ilaiha. Ya, macam yang kedua, orang-orang Khawarij yang memerangi yang tidak memiliki bendera, tetapi mereka itu hanya kelompok-kelompok saja, hanya separatis-separatis saja, atau mereka memiliki bendera tapi tidak mungkin didatangi. Wa haula'i la yunadharun. Orang-orang Khawarij yang tidak memiliki bendera, ya, mereka adalah separatis-separatis, kelompok-kelompok, atau mereka memiliki bendera tidak mungkin didatangi, ya. Ini tidak didebat, tidak diajak diskusi. Bal idza waqa'u fi habailis sultani nakala bihim wa tabbaqa fihim ma tadammanathu ayatul Maidah. Bahkan apabila mereka tertangkap oleh penguasa, maka penguasa menyiksa mereka dan menerapkan pada mereka apa yang dikandung oleh ayat Al-Maidah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha mengadakan kerusakan di bumi. Apa balasan mereka? An yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Hendaknya mereka dibunuh, atau hendaknya mereka disalib, atau hendaknya tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dipotong dengan bersilang, atau hendaknya mereka diusir dari bumi, diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah untuk mereka ada kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan untuk mereka di akhirat ada azab yang sangat besar. Selanjutnya Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, beliau berkata rahimahullah, wa fi hadza ta'lamun anna man yad'u ila muhawarati wa mujadalatil khawariji 'ala al-itlaqi hadza imma jahilun wa imma dallun mudil. Ya, berdasarkan hal ini kalian mengetahui bahwasanya barang siapa yang mengajak berdiskusi dan berdebat dengan orang-orang Khawarij secara mutlak, tidak membagi mereka menjadi dua, yaitu
mereka itu muharibah atau qa'adiyah. Kalau mereka muharibah, ya mereka terbagi menjadi dua. Kalau mereka memiliki bendera dan bisa didatangi, maka diajak diskusi supaya kembali kepada kebenaran. Kalau mereka tidak memiliki bendera dan tidak mungkin didatangi, atau mereka tidak memiliki bendera, mereka separatis saja, atau mereka memiliki bendera tetapi tidak bisa didatangi, maka kalau tertangkap boleh disiksa oleh pemimpin, boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan dan kakinya dalam keadaan bersilang. Siapa yang mengajak diskusi dengan orang-orang Khawarij secara mutlak tidak membagi mereka, bisa jadi dia bodoh dan bisa jadi dia sesat dan menyesatkan. Wa sawa'un kana hadza aw dzak. Ya, sama saja dia bodoh atau dia sesat serta menyesatkan. Fa innahu la yultafatu ilaih. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini, yang mengajak diskusi secara mutlak dengan orang-orang Khawarij, tidak perlu diperhatikan. Hada ma yata'allaqu bil muharibah. Inilah yang terkait dengan Khawarij muharibah, yang memerangi. Jadi kalau Khawarij muharibah, Khawarij yang memerangi, itu perlu dibedakan sebagaimana telah berlalu. Ammal qa'adiyah, yang kedua al-qa'adiyah. Adapun qa'adiyah, pertama muharibah, memerangi. Kedua qa'adiyah, qa'adiyah atau qa'adiyah. Ya, duduk saja. Qa'adiyah, fahumul ladzina yuharriduna 'ala sultanil muslim, imma sarahatan aw isyaratan. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengompori, memprovokasi supaya menentang penguasa muslim. Bisa jadi dengan terus terang atau bisa jadi dengan isyarat. Fasarahatan yusammunahu bismih wa yusammuna wallatihi bi asma'ihim wa yushi'una akhta'ahum wa yudhi'unaha 'ala al-mala'i fi shatta al-mahafili wa bi shatta al-wasaili aw bil isharati la yadhkuruna as-sultana wala nuwabah. Fasarahatan yusammunahu bismi. Maka provokasi secara terus terang, orang-orang Khawarij Qa'adiyah ini menyebut nama-nama pemimpin muslim, menyebut namanya, menyebut nama pemimpin muslim, penguasa muslim. Mereka wa yusammuna wallatihi bi asma'ihim, dan menyebut penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh penguasa muslim itu, baik misalnya menteri, gubernur yang ditunjuk oleh presiden misalnya, mereka sebutkan nama-nama mereka. Wa yushayyi'una akhta'ahum, mereka menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa yudhi'unaha 'ala al-mala'i fi shatta al-mahafili wa bi shatta al-wasail, dan mereka menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka di hadapan orang banyak dalam berbagai pertemuan-pertemuan dan dengan berbagai macam sarana. Au bil isyarati la yadhkuruna as-sultana wala nuwabah, atau mereka memprovokasi untuk menentang penguasa muslim dengan isyarat. Mereka tidak menyebutkan penguasa, tidak menyebutkan wakil-wakilnya, dan tidak menyebutkan wakil-wakilnya. Walakin yushiruna isyaratan bi'ibaratin yuharriduna biha 'ala sultanil qa'imi wa nuwabih. Tetapi mereka memberikan isyarat dengan ungkapan-ungkapan yang dengannya mereka memprovokasi untuk menentang
penguasa yang ada dan wakil-wakilnya. مثل حينما يحذرون الرشوة مثلا تجدهم يغمزون الحاكم وغير ذلك من الأمور. Sebagai contoh ketika mereka memperingatkan dari korupsi, sebagai contoh, ya kamu dapati orang-orang Khawarij Qa'adiyah, mereka itu memberikan isyarat terhadap hakim, terhadap penguasa, dan selain itu dengan melalui perkara-perkara, tidak menunjuk secara langsung tapi memberikan isyarat. Kemudian kata beliau, summu qa'adiyatan li'annahum la yahmiluna as-sayfa wa innama yuharriduna wa hum qu'ud. Mereka, ya Khawarij Qa'adiyah, disebut Qa'adiyah ya sebab mereka, ya Qa'adiyah disebut Qa'adiyah sebab mereka tidak membawa senjata, tidak membawa pedang. Tetapi sesungguhnya tidak lain mereka hanya memprovokasi dalam keadaan mereka duduk, makanya disebut Qa'adiyah. Qa'adiyah itu berasal dari qu'ud, duduk. Duduk-duduk tapi memprovokasi. Wal haqqu annal khawarijal qa'adiyata hum badratul khawarijil muharibah. Yang benar bahwasanya Khawarij Qa'adiyah mereka itu adalah benih-benih munculnya Khawarij muharibah yang memerangi. Fa inna ilhaba masyairin nasi, sebab sesungguhnya meluapkan perasaan-perasaan manusia, wa tahridahum 'ala al-hukami aw nuwabihim, hada huwa qa'idatul khuruji wa harbihim. Dan memprovokasi untuk menentang para hakim, para penguasa dan wakil-wakil mereka, ya sesungguhnya membuat perasaan manusia meluap-luap, marah, dan memprovokasi mereka untuk melawan penguasa-penguasa muslim, pemerintah muslim, imam muslim dan atau wakil-wakilnya. Ya, ini adalah kaidah pembangkangan dan pemberontakan dan peperangan terhadap para hukam, para imam, para pemimpin muslim dan wakil-wakil mereka. Faqaulu Syekh rahimahullah, wala nukaffiru bi syai'in min adh-dhunubi hadha laysa ala itlaqihi 'inda ahli sunnah. Maka perkataan Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullah, wala nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub, dan kita tidak mengkafirkan sedikit pun sama sekali disebabkan dosa-dosa. Ini tidak secara mutlak menurut ahlu sunnah. Balil usatu qisman, bahkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan ada dua macam. Qismun yuqarifu ma yuqarifu min kaba'iriz dhunub kazina wa syurbil khamri was sariqati wa ghairihi minal kaba'iri mu'taqidan tahrimaha lakinnahu ghalabat alaihi syahwatu fahadha fasiq. Qismun yuqarifu ma yuqarifu min kaba'iriz dhunub, macam yang melakukan dosa di antara dosa-dosa besar, kazina seperti perzinaan, wasyurbil khamri seperti minum khamar, wasariqati seperti mencuri, wa ghairiha minal kabairi dan selainnya dari dosa-dosa besar, mu'taqidan tahrimaha dalam keadaan dia meyakini pengharamannya, lakinnahu ghalabat alaihi syahwatu fahadha fasik, tetapi syahwat mengalahkannya, maka orang ini fasik. Jadi macam di antara macam pelaku dosa besar adalah orang yang melakukan dosa besar dalam keadaan meyakini pengharamannya, tetapi syahwat mengalahkannya sehingga dia melakukan dosa besar, maka orang ini fasik.
Wal qismul akhar, macam yang lain dari pelaku dosa besar atau dari orang yang melakukan kemaksiatan, man yastahillu ma huwa ma'lumun tahrimuhu minad dini bid-darurah kama dzakarna. Ya, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang pengharamannya dimaklumi dari agama secara pasti sebagaimana yang telah kita sebutkan. Syekh Ubaid Al-Jabiri beliau berkata rahimahullah, hafizahullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Au yunkiru fardan ma'luman min ad-din bid-darurah au hatta ghairil fard. Atau macam yang lain ini, macam pelaku kemaksiatan, pelaku dosa ini adalah, atau pelaku kemaksiatan adalah orang yang mengingkari kewajiban yang dimaklumi dari agama secara pasti, atau bahkan perkara yang tidak wajib. Seperti dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, atau dia mengatakan tidak ada sholat sunnah, tidak disyariatkan sholat sunnah, gak ada sholat sunnah. Fahada yukaffar, maka orang ini dikafirkan, yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama secara pasti. Misalnya menghalalkan perzinaan, atau dia mengingkari perkara perkara wajib atau perkara sunnah yang dimaklumi dari agama secara pasti. Mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, mengingkari sunnahnya sholat rawatib, maka orang ini dikafirkan. Kata beliau hafizahullah, faman istahalla al-khamra sarahatan aw wa a'lanaha wa huwa 'alimun bi tahrimiha fahada murtaddun yustatab. Maka barang siapa yang menghalalkan minum khamr dengan terus terang dan mengumumkannya dalam keadaan dia mengetahui pengharamannya, maka orang ini murtad, keluar dari agama Islam. Dia diminta taubat. Fa in taba wa illa yuqtalu riddatan hakadha fi jami'il kaba'ir. Maka jika dia bertobat, maka diterima taubatnya, dia tidak dibunuh. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka dia dibunuh karena murtad. Demikianlah terkait semua dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar pelakunya ada 2. Yang pertama, dia mengakui pengharamannya tetapi syahwat mengalahkannya, maka ini orang fasik. Kedua, dia menganggap bahwasanya dosa besar itu halal, maka orang ini kafir. Kemudian kata beliau, wa kadzalika man alima amran ma'luman min ad-din bid-darurah wa huwa ya'lamu tahrimah. Demikian juga barang siapa yang mengetahui perkara yang dimaklumi dari agama secara pasti dalam keadaan dia mengakui pengharamannya. Wa man istahalla al-ma'asi batinan. Demikian juga, ini maksudnya demikian juga, misalnya orang yang mengetahui perkara minum khamr itu haram dan dia menganggapnya halal, maka orang ini kafir. Dia kafir, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat maka dibunuh karena murtad. Wa man istahalla al-ma'asi batinan kana hadha munafiqan. Dan barang siapa yang menghalalkan kemaksiatan secara batin, ya batinnya menganggap maksiat halal tetapi lisannya tidak mengucapkan, maka orang ini munafik. Wa tajri alaihi ahkamul islami fil zahir. Ya, hukum-hukum Islam berlaku baginya terkait yang zahir. Ya, secara zahir dia dihukumi orang muslim, walaupun sejatinya dia orang kafir. Tetapi karena dia tidak menampakkan kekafirannya, ya ini orang munafik. Zahirnya ya muslim, hakikatnya kafir. Tetapi karena dia tidak memperlihatkan kekafirannya,
penghalalannya terhadap perbuatan zina misalnya, minum khamr misalnya, ya dia hukumi Islam secara zahir, walaupun hakikatnya adalah orang kafir dan dia adalah orang munafik. Beliau selanjutnya berkata hafizahullah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah berkata, wa inna ma nukaffiru man istahallaha zahiran wa kana ala ilmin fi tahrimiha. Sesungguhnya tidak lain kita mengkafirkan siapa saja yang menghalalkan kemaksiatan-kemaksiatan dengan lahiriah. Kelihatan secara nyata dia menghalalkan kemaksiatan dengan lisannya. Sesungguhnya tidak lain kita mengkafirkan siapa yang menghalalkan kemaksiatan dengan lahir, sedangkan dia mengetahui pengharamannya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.